Baiklah, saat ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami dengan materi memahami model ekonometrika. Dengan anggota kelompok Andre Moninka, Angelina Mandagi, Jacinta Palit, dan Maylin Mokoago. Dosen pengampu Dr. Ramon Arthur Ferry Tumiwa, MM. Baiklah, saat ini kita masuk pada materi yang pertama, yaitu karakteristik model. 1. Bentuk fungsional. Bentuk fungsional model dalam permodelan ekonometrika merupakan manifestasi dari penjabaran teori dan mengaitkannya dengan berbagai studi empiris. Secara umum, terdapat dua fungsional dari ekonometrika yang sering digunakan oleh peneliti kuantitatif, yakni sebagai berikut. A. Bentuk fungsional linear. Kata linear berarti memiliki pangkat tertinggi 1. Pemahaman mengenai konsep linear dalam model ekonometrika berbeda dengan model matematika. Linear dalam model matematika berarti bahwa pangkat tertinggi 1 melekat pada variabel, sementara pada model ekonometrika memaknai pangkat tertinggi 1 melekat pada parameter atau konstanta dan koefisien. B. Bentuk fungsional non-linear. Jika model ekonometrika memaknai linear dari parameter, maka pemaknaan bentuk fungsional non-linear berarti bahwa parameter dalam model tidak berpangkat 1. 2. Non-deterministik. Pada setiap model ekonometrika, pemahaman mengenai hubungan di antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam model dapat terbagi menjadi 1. Hubungan deterministik dan 2. Hubungan non-deterministik. Hubungan bersifat deterministik jika perubahan dari suatu variabel terikat hanya terjadi jika dan hanya jika terjadi perubahan pada variabel bebasnya. Misalnya, kita memiliki model sebagai berikut. YT sama dengan beta 0 tambah beta 1, X1T tambah beta 2, X2T. Sederhananya, pemahaman mengenai konsep deterministik dalam model matematika serta kaitannya dengan konsep ceteris paribus dalam berbagai teori ekonomi seperti teori permintaan dan penawaran. Berbeda dengan model matematika yang erat dengan konsep hubungan deterministik, model ekonometrika menggunakan konsep hubungan non-deterministik, artinya bahwa perubahan variabel terikat tidak harus terjadi sebagai akibat dari berubah ataupun tidak berubahnya variabel bebas. Oleh karena itu, pada model ekonometrika dengan pendekatan non-deterministiknya, model akan selalu memiliki komponen error atau disturbance term dalam setiap model ekonometrikanya. Komponen error atau disturbance term inilah yang nantinya akan mengontrol perilaku variabel terikat ketika perubahan tersebut terjadi bukan karena berasal dari variabel bebasnya. Menggunakan pendekatan non-deterministik, model ekonometrika dapat dibuat sebagai berikut. YT sama dengan beta 0 tambah beta 1, X1T tambah beta 2, X2T tambah error term. Tiga, metode dan teknik estimasi. Ketika suatu model sudah dibuat dan data sudah tersedia,
Maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah mengestimasi model menggunakan metode teknik estimasi yang sesuai. Pemilihan metode dan teknik estimasi sudah secara implisit terdapat dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian. Artinya, ketika peneliti telah menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka konsekuensi metode dan teknik estimasi sebenarnya juga telah ditentukan. Komponen model. Model merupakan representasi hubungan berbagai variabel berdasarkan teori dan studi empiris yang kemudian membentuk suatu model. Secara umum, bentuk model ekonometrika dapat dituliskan sebagai berikut. YT sama beta 0 tambah beta 1, X1T tambah beta 2, X2T, BK, XKT tambah error term, di mana T sama dengan 1,2 dan seterusnya. Berdasarkan model tersebut, dapat diketahui komponen penting dalam model ekonometrika, yakni 1. Variabel. Terdapat dua jenis variabel dalam model ekonometrika, yakni variabel terikat, dependent variable, dan variabel bebas, independent variable. Variabel Y merupakan variabel yang akan dijelaskan atau diprediksi, sementara variabel bebas X menjadi variabel yang menjelaskan perilaku dari variabel terikatnya, atau digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel terikat. Umumnya, simbol variabel Y dan X berarti bahwa data yang digunakan merupakan data kuantitatif, interval dan rasio. Parameter. Parameter menunjukkan ukuran atau taksiran statistika terhadap model ekonometrika. Pada setiap model ekonometrika memiliki parameter. Parameter terdiri dari dua, yakni parameter yang bersifat konstan dan parameter yang bersifat koefisien. Nilai dari masing-masing parameter menunjukkan kemampuan dari model dalam memprediksi perilaku dari variabel terikatnya. 3. Disturbance term. Keberadaan disturbance term pada model ekonometrika karena dalam ekonometrika menggunakan pendekatan stokastik, sementara pada model matematika menggunakan pendekatan deterministik. Pada model ekonometrika, disturbance term merupakan berbagai hal yang belum masuk atau tidak dimasukkan dalam model. Artinya, beragam kesalahan dalam model dicerminkan oleh disturbance term. Oleh karena itu, posisi disturbance term dalam model ekonometrika sangat penting. Baiklah, pada saat ini kita akan membahas tentang membentuk model ekonometrika. Berdasarkan metodologi ekonometrika secara umum, untuk membentuk model ekonometrika dapat berpedoman pada beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu mengacu pada teori. Nah, teori menjadi dasar penting dalam membentuk suatu model. Penggunaan variabel bebas untuk memprediksi variabel terikat harus berdasarkan teori. Misalnya, untuk memprediksi perubahan pada variabel pertumbuhan ekonomi atau sebagai variabel terikat, diperlukan teori yang menjelaskan mengenai faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi seperti kemiskinan, inflasi, investasi, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu mempelajari berbagai studi empiris yang relevan. Membentuk model ekonometrika juga perlu mengaitkan dengan berbagai studi empiris yang pernah dilakukan oleh peneliti lainnya. Studi empiris yang dimaksud adalah yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang sedang dikerjakan. Nah, tujuannya yaitu supaya diperoleh suatu informasi mengenai kebutuhan dari penelitian. Selain itu, untuk menemukan gap penelitian.
Yang ketiga yaitu menggunakan data yang valid. Data menjadi data yang valid dalam model. Data yang valid adalah data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik dalam bentuk definisi dan operasional pengukuran. Data yang valid akan memberikan hasil prediksi menjadi logis. Dan yang keempat yaitu konsisten dengan teori. Nah, model yang baik dapat dihasilkan salah satunya karena dibentuk sesuai dengan teori yang berlaku. Setiap peneliti tidak diperkenankan menggunakan atribut dalam model yang tidak sesuai dengan teori. Hal ini penting karena pada tahap berikutnya, hasil-hasil penelitian akan dilakukan cross-check dengan teori yang dipakai. Jika model dibentuk sesuai teori, nilai-nilai taksiran parameter akan memberikan hasil yang konsisten dengan teori. Yang kelima yaitu keterkaitan antar variabel. Nah, model yang baik juga dapat ditunjukkan oleh adanya ketertarikan antar variabel dalam model. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui ketertarikan antar variabel adalah menggunakan analisis korelasi. Yang keenam, parameter bersifat konstan. Adanya konsisten dengan teori, digunakannya data yang valid merupakan beberapa prasyarat penting dalam membentuk model yang baik. Konsekuensinya, hasil taksiran parameter model akan memberikan nilai parameter yang bersifat stabil. Artinya, semakin besarnya jumlah sampel yang digunakan tidak akan mengubah nilai-nilai parameter model. Yang ketujuh yaitu memiliki nilai parameter lebih baik dibanding lainnya. Ketika model mampu menghasilkan nilai-nilai parameter yang mampu menjelaskan teori serta kontribusi pada hasil empiris, maka model dapat dikatakan merupakan model yang baik. Bahkan jika model tersebut dibandingkan dengan berbagai model yang sejenis, masih mampu menjelaskan teori yang memberikan temuan baru, maka model dapat dikatakan sebagai model lebih baik. Berikutnya, kriteria kesalahan model. Mengacu pada metodologi ekonometrika, tahapan membentuk model ekonometrika didasarkan pada teori dan juga dapat mengacu pada berbagai studi terdahulu. Tujuannya supaya model yang terbentuk dapat dikatakan sebagai model yang benar karena sudah mengacu dan berpedoman pada kaidah yang terbentuk. Terdapat beberapa kondisi tersebut yang memungkinkan terjadinya kesalahan model meliputi: yang pertama, tidak memasukkan variabel yang relevan. Model ekonometrika dibentuk berdasarkan teori dan studi terlebih dahulu. Dengan kata lain, akan semakin banyak variabel yang dimasukkan dalam model atau justru sebaliknya. Dalam praktiknya, terkadang setiap peneliti tidak mampu memahami berbagai kemungkinan variabel bebas yang dapat digunakan dalam model. Jika hal itu terjadi, maka kesalahan tidak dimasukkannya variabel bebas yang penting dalam model berarti peneliti tersebut mengalami apa yang disebut dengan omitted relevant independent variable. Kesalahan tersebut kemudian akan tercakup dalam error term. Yang kedua, memasukkan variabel yang tidak penting. Kondisi berbeda omission of a relevant variable adalah ketika seorang peneliti, karena keyakinan akan berbagai teori dan studi terdahulu, kemudian mengakomodir berbagai variabel yang ada untuk dimasukkan dalam model. Padahal, sebagian variabel tersebut sebenarnya bukan variabel yang relevan dengan topik dan model yang sedang ia buat. Yang ketiga, mengadopsi bentuk fungsional yang salah. Model yang digunakan dalam setiap penelitian pada umumnya mengadopsi dari model-model yang telah dipakai oleh peneliti sebelumnya. Perlu diingat bahwa penggunaan model biasanya diikuti oleh berbagai asumsi yang harus dipenuhi sehingga model dapat bekerja dengan baik. Namun demikian, seringkali ditemui adanya penelitian yang melakukan adopsi model tanpa memerhatikan asumsi yang harus dipenuhi sehingga model menjadi keliru. Yang keempat, salah pengukuran.
Ketika suatu variabel telah ditentukan dan dibentuk dalam suatu model ekonometrika, maka langkah berikutnya adalah menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk setiap variabel. Misalkan variabel inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan harga-harga secara umum. Untuk mengukur adanya kenaikan harga, diperlukan data-data tentang harga barang atau jasa sebagai pembentuk inflasi. Data-data tersebut dapat berasal dari data per komoditas maupun data keseluruhan komoditas. Pada kenyataannya, meskipun setiap variabel memiliki definisi operasional, namun masih terdapat banyak variabel ekonomi yang sulit diukur. Yang kelima, spesifikasi yang keliru. Bentuk fungsional model merupakan penjabaran dari teori. Seperti diketahui bahwa teori adalah suatu pernyataan yang perlu diuji kebenarannya. Untuk melakukan pengujian tersebut, perlu dibuat dari suatu model yang dapat mempresentasikan teori. Sementara dalam sebuah teori, umumnya tidak secara spesifik menjelaskan bentuk hubungan dalam model ataupun fungsi yang jelas. Teori tidak memang secara eksplisit menjelaskan bagaimana mengilustrasikan hubungan dalam bentuk fungsi dan model yang tepat. Sehingga, setiap peneliti mencoba mengasumsikan model menurut pemahamannya masing-masing. Yang terakhir, yang keenam, unpredictable element in human nature. Tidak setiap perubahan dalam proses pembentukan suatu model dapat dipahami oleh setiap peneliti. Hal ini terjadi karena tidak setiap peneliti memiliki kapasitas yang sama dalam membentuk suatu model. Perbedaan persepsi maupun cara pandang dapat berkontribusi pada terjadinya kesalahan. Di samping itu, tidak setiap perubahan yang mungkin terjadi bisa diprediksi oleh setiap peneliti. Jika kondisinya demikian, maka kesalahan yang timbul akan tercakup dalam error term. Itulah presentasi dari kelompok kami mengenai materi memahami model ekonometrika. Sekian dan terima kasih.